Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menganalisa common base dan common collector amplifier pada middle frekuensi menggunakan model hybrid P. Ini adalah bentuk rangkaian dasar dari common base. Cirinya adalah kapasitor bypass yang berada di kaki basis paralel dengan R1 dan R2. Ciri yang lainnya, sinyal input masuk dari kaki emitter, dan outputnya ada di kaki kolektor. Di daerah input dan output, kalau kita perhatikan ada C1 dan C2 sebagai kapasitor kopling. Fungsinya adalah untuk menahan arus DC dari sumber VCC agar tidak bercampur dengan arus AC, yaitu sinyal input dan output. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Pertama, kita tentukan dulu titik operasi DC dari rangkaian penguat common base ini. Caranya, kita ubah dulu semua kapasitornya menjadi open circuit. Jadi bisa kita beri tanda dulu daerah pada rangkaian ini yang nantinya akan terpotong setelah kapasitor open circuit. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita gambarkan lagi rangkaian ini menjadi rangkaian yang mudah dilihat, maka akan menjadi seperti ini. Kita perhatikan rangkaian di sini. Kalau kita ingat, ini adalah rangkaian bias pembagi tegangan. Sehingga analisa DC-nya bisa dikerjakan. Dengan rangkaian bias ini, kita bisa mencari IC dan VCE. Sehingga bisa dipakai untuk menentukan parameter RP dan GM yang akan kita pakai untuk analisa berikutnya. Penjelasannya bisa dilihat di video saya tentang bias transistor. Langkah selanjutnya untuk menganalisa rangkaian common base ini adalah merubah rangkaian ini menjadi rangkaian ekivalen. Dan yang terakhir adalah mencari Vout dan penguatannya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah rangkaian common base ini menjadi rangkaian ekivalen? Pertama, hubungkan sumber DC dari rangkaian ini. Dalam hal ini adalah VCC ke ground. Yang kedua adalah merubah semua kapasitor terhubung singkat. Dan yang ketiga adalah mengganti simbol transistor dengan model hybrid P. Jadi kalau kita ingat, model hybrid P adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita perhatikan, dari kaki basis ada RP ke emitter. Dan juga di sini ada parameter V, di mana positifnya ada di basis dan negatifnya ada di emitter. Dan dari kolektor ada sumber tak bebas ke arah emitter. Sehingga jika simbol transistor kita samakan dengan rangkaian common base, maka modelnya akan terlihat seperti ini. Jadi kita tidak boleh merubah posisi RP dan arah sumber arus tak bebas dari kolektor ke emitter. Begitu juga dengan positif dan negatif dari V. Sehingga jika kita kembali ke rangkaian
di atas, maka rangkaian ekuivalennya akan menjadi seperti ini. Sebelum mencari Vout dan penguatannya, langkah yang harus dilakukan adalah mencari impedansi dari rangkaian common base. Langkahnya adalah, pertama adalah membuat semua sumber arus di open circuit. Karena sumber arus di sini adalah sumber arus tak bebas, maka saat di open circuit seakan-akan ada impedansi yang kita tandai sebagai ZL. Yang kedua adalah semua sumber tegangan di short circuit. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, impedansi yang akan kita cari adalah ZI dan ZOUT. Sehingga bisa kita turunkan persamaan ZOUT sama dengan RC. Dan ZL sama dengan minus V per minus GMV, sehingga sama dengan 1/GM. Dan ZI sama dengan RE paralel RP paralel ZL. Sekarang kita bisa mencari rumus-rumus Vout dan penguatan dari rangkaian amplifier common base ini. Tapi sebelumnya, kita tuliskan dulu rumus-rumus impedansinya di sini. Kita review dulu bahwa ada ZI, ada ZOUT, dan ada RL absen. Nah, pertama kita bisa cari Vout dengan melihat area ini. Coba diperhatikan arah arus GMV. Dia memiliki arah yang terbalik dengan kutub positif dari Vout, sehingga Vout dapat dituliskan menjadi sama dengan minus GMV dikalikan RC paralel RL atau sama dengan minus GMV dikalikan RL absen. Atau misalkan RL-nya kita hilangkan menjadi minus GMV dikalikan RC atau minus GMV dikalikan ZOUT. Dan untuk VI bisa melihat area ini. Sebelumnya coba diperhatikan bahwa VI dan parameter V terbalik posisi plus minusnya, sehingga VI bisa dituliskan menjadi VI sama dengan minus V atau sama dengan ZI per RS plus ZI dikalikan VS. Nah, di sini posisinya positif karena VI dan VS sama kutubnya. Dan kalau kita substitusikan persamaan VI di sini ke persamaan Vout, maka kita dapat mencari penguatan tegangan middle yang dituliskan dengan AVI, di mana AVI merupakan penguatan Vout terhadap VI. Sehingga persamaan AVI bisa dituliskan sama dengan GM RC paralel RL atau sama dengan GM dikalikan Z0. Selanjutnya, kita bisa mencari penguatan tegangan input yang dituliskan dengan AVS, di mana AVS merupakan penguatan dari Vout terhadap VS. Sehingga persamaan AVS dapat dituliskan sama dengan GM dikalikan ZOUT dikalikan ZI per RS plus ZI, sehingga bisa disederhanakan menjadi sama dengan AVI dikalikan ZI per RS plus ZI. Kita juga bisa mencari penguatan arus yang dituliskan dengan AI, di mana AI merupakan penguatan dari arus output terhadap arus input, sehingga persamaannya dapat dituliskan menjadi Vout per RL per VI per ZI atau sama dengan AVI dikalikan ZI per RL.
Dan terakhir, kita bisa mencari penguatan daya, di mana penguatan daya bersamanya adalah Vout dikalikan Iout per VI dikalikan II sama dengan AVI kuadrat dikalikan ZI per RL. Sekarang kita selesaikan analisa untuk rangkaian common kolektor. Ini adalah bentuk rangkaian dasar dari common kolektor. Ciri utamanya adalah kapasitor bypass di kaki kolektor, paralel dengan RC. Atau kalau rangkaiannya seperti ini, kolektor akan langsung ke VCC tanpa resistor. Ciri yang lainnya, sinyal input masuk dari kaki basis, mirip seperti common emitter, akan tetapi outputnya ada di kaki emitter. Di daerah input dan output, kalau diperhatikan, pada rangkaian ini terdapat C1 dan C2 sebagai kapasitor kopling. Fungsinya sama, yaitu adalah untuk menahan arus DC dari sumber VCC agar tidak bercampur dengan arus AC, yaitu sinyal input dan output. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Kita tentukan dulu titik operasi DC dari rangkaian penguat common kolektor ini. Caranya adalah kita ubah dulu kapasitor agar open circuit. Jadi bisa kita beri tanda dulu area yang nantinya akan terpotong, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini, yaitu rangkaian bias emitter follower. Langkah yang kedua adalah merubah rangkaian ini menjadi rangkaian ekivalen. Dan yang ketiga adalah mencari Vout dan penguatannya. Nah, bagaimana cara merubah rangkaian common kolektor ini menjadi rangkaian ekivalen? Yang pertama, hubungkan sumber DC, dalam hal ini VCC ke ground. Yang kedua, semua kapasitor dihubung singkat. Dan yang ketiga, mengganti simbol transistor dengan model hybrid P. Jadi kalau kita ingat model hybrid P adalah sebagai berikut. Sehingga jika simbol transistor kita samakan dengan rangkaian common kolektor di atas, maka modelnya akan terlihat seperti ini. Jadi kita tidak boleh merubah posisi RP, RD, dan arah arus sumber tak bebas dari kolektor ke emitter. Begitu juga positif negatif dari parameter V. Sehingga jika kita kembali ke rangkaian di atas, maka rangkaian ekivalennya menjadi seperti ini. Sama seperti cara menyelesaikan analisa dari common base. Jadi sebelum mencari Vout dan penguatannya, langkah yang harus dilakukan adalah mencari impedansi dari rangkaian common kolektor. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu arah masing-masing arus yang mengalir di rangkaian. Ada arus IB, ada arus IC, dan ada arus IE. Sehingga dengan begitu, bisa kita tuliskan IE sama dengan IB plus IC. Sehingga sama dengan IB dikali 1 plus beta. Dan di sini juga bisa saya istilahkan RL absen. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah mencari impedansi. Yang pertama, semua sumber arus di open circuit. Karena sumber arus di sini adalah sumber arus tak bebas dan posisinya paralel rangkaian, maka saat di open seakan-akan ada impedansi ZR yang persamaannya bisa kita tuliskan ZR sama dengan Vout per IB sama dengan 1 plus beta RL absen. Dan ZL yang menghadap ke input, di mana persamaannya bisa kita tuliskan ZL sama dengan Vout per IE.
sama dengan RP plus RS paralel RB per 1 plus beta. Langkah kedua adalah semua sumber tegangan di short circuit. Nah, dari sini bisa kita dapatkan ZI dan Zout, sehingga persamaan ZI bisa dituliskan sama dengan RB paralel RB plus ZR. Dan persamaan Zout sama dengan RE paralel ZL. Selanjutnya, kita bisa mencari rumus Vout dan penguatan dari common collector. Nah, kita tuliskan dulu rumus-rumus impedansinya di sini. Jika kita review dulu bahwa ada ZI menghadap ke output sama dengan ZR, dan Zout menghadap ke input sama dengan ZL, dan arah arus I input dan arah arus I output juga harus kita tuliskan. Oke, sekarang kita cari Vout. Dan ZR, ZL, dan Zout serta RL itu adalah paralel. Dan ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Sehingga Vout dapat dituliskan sama dengan VI dikalikan ZR per RP plus ZR. Dan VI dituliskan sama dengan VS dikalikan ZI per RS plus ZI. Dan selanjutnya kita dapat mencari AVI, di mana VI merupakan penguatan Vout terhadap VI, sehingga persamaan AVI bisa dituliskan sama dengan ZR per RP plus ZR. Selanjutnya AVS, di mana AVS merupakan penguatan dari Vout terhadap VS, sehingga persamaan AVS dapat dituliskan AVI dikalikan ZI per RS plus ZI. Selanjutnya, kita juga bisa mencari penguatan arus yang dituliskan dengan AI, di mana AI merupakan penguatan I output terhadap I input, sehingga persamaannya dapat dituliskan menjadi AVI dikalikan ZI per RL. Dan terakhir, bisa kita cari penguatan daya, di mana persamaannya dapat dituliskan menjadi AVI kuadrat dikalikan ZI per RL. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembahasan common base dan common collector. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.